Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinsa Zuraida dari kelas 10 Akuntansi 1, nomor absen 28. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang beberapa fungsi yang ada pada Excel, yakni ada fungsi VLOOKUP, lalu SUMIF, IF/OR, dan IF. Dan saya akan menjelaskan atau memberitahukan bagaimana cara memunculkan form dan menggunakan form. Setelah itu saya akan mempraktekkan juga bagaimana cara menggunakan data validation pada Excel. Baik, di sini sudah tertera bahwa terdapat tabel jurnal umum dan beberapa transaksi yang terjadi pada CV Arya Satya. Kalau begitu langsung aja kita mulai. Jadi, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mengisi jurnal umum atau mengerjakan jurnal umum ini, kita bisa membuat nomor akunnya terlebih dahulu. Nah, nomor akunnya sendiri kita bisa menggunakan data validation. Untuk yang belum tahu data validation itu apa, jadi data validation yaitu merupakan fitur yang digunakan untuk membatasi jenis data atau nilai yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah sel. Nah, fitur ini tuh sangat membantu untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan kriteria tertentu. Contohnya seperti angka dalam rentan tertentu atau teks dengan panjang tertentu dan lain-lain. Baik, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita masuk ke data, lalu kita lihat pada bagian data tools, terdapat data validation. Nah, jika sudah muncul kotak seperti ini, pada bagian ini value kita ganti dengan list. Dan karena di sini kita ingin memasukkan nomor akunnya saja, maka key search-nya pada bagian search kita ambil dari neraca saldo awal, tetapi hanya pada bagian nomor akun saja. Seperti ini. Jika sudah, kita klik OK atau Enter. Kalau sudah muncul seperti ini, ada tanda kotak atau panah seperti ini, berarti dia sudah bisa menggunakan data validation. Nah, supaya kita tidak mengulangi per setiap barisnya, kita bisa menarik garisnya sampai bawah. Nah, sekarang kita lihat sudah ada semua. Kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat nama akun dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Baik, bagi yang belum tahu rumus VLOOKUP itu apa, jadi VLOOKUP ini sebuah rumus yang digunakan untuk mencari data tertentu dalam sebuah tabel atau range data secara vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, fungsi ini sangat membantu menemukan informasi berdasarkan nilai referensi di kolom pertama tabel. Langsung saja kita coba praktekkan di sini. Pada akun kita pakai rumus VLOOKUP. Kita tulis dulu sama dengan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Di sini kan terdapat lookup value, tabel array, call index name, range lookup. Ini tinggal kita ikutin saja. Nah, bagian lookup value kita kita klik pada nomor akun di sini, pada kolom nomor akun di sini. Kenapa begitu? Karena nanti nomor akun yang ada di sini akan menjadi pacuan atau menjadi patokan supaya nama akun yang muncul ini sesuai dengan nomor akun yang ada di sini. Oke, kita klik dulu. Koma, tabel array-nya sudah pasti kita ambil dari neraca saldo awal. Kita blok semua dan jangan lupa untuk di absolute. Setelah itu koma, lalu ada call index name. Nah, kita lihat dulu nama akun ini terdapat pada kolom nomor berapa.
Karena nomor akun ini terdapat pada kolom nomor 2, jadi kita tuliskan 2. Dan yang terakhir kita tinggal tulis false. Lalu tutup kurung. Setelah itu kita tinggal enter saja. Nah, jika munculnya NA seperti ini, itu tandanya sudah bisa digunakan. Bagi yang bertanya, kenapa sih kok munculnya NA? Kenapa kok bukan bukan nama akun yang muncul? Ya karena kembali lagi seperti yang saya bilang tadi. Ketika di sini tidak ada nomor akun atau kosong, otomatis di sini juga tidak akan ada nama akunnya. Tetapi jika kita menambahkan nomor akun seperti ini, kita masukkan nomor akun 1102. Nah, otomatis dia akan muncul nama akun dengan nomor akun 1102. Mari kita lihat nomor akun 1102 namanya apa? Piutang Dagang, benar. Baik, kalau sudah seperti ini langsung saja kita coba untuk mengerjakan satu transaksi. Kita lihat dulu, di sini terdapat keterangan bahwa Bu Talita telah melakukan pembayaran gaji karyawan kepada CV Arya Satya sebesar 7.500.000. Nah, setelah dianalisis berarti Ibu Talita ini mengeluarkan uang. Otomatis kasnya berkurang, jadi kas berkurang di kredit. Lalu beban untuk membayar gajinya otomatis masuk di debit. Langsung saja kita masukkan. Kita lihat dulu biaya gaji dan komisi pada kas ya, berarti kita lihat nomor akunnya 5101 dan 1101. Kita tinggal ganti aja 5101, lalu ini 1101. Baik, jika sudah, kita selesaikan ini terlebih dahulu supaya tidak memakan waktu. Setelah terisi seperti ini, maka kita lanjut dengan memunculkan form. Nah, untuk memunculkan form kita harus mengklik pada bagian Quick Access Toolbar. Oh iya, sebelum itu, bagi yang belum tahu form itu apa, jadi form itu digunakan untuk memasukkan, melihat, dan mengedit data dalam sebuah tabel secara lebih mudah dan terstruktur. Nah, langsung aja kita coba, kita klik pada bagian Quick Access Toolbar. Di sini banyak pilihan, ada open, email, quick, print. Tapi di sini kita pilih more comments. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kotak besar seperti ini, pada bagian popular comment kita ganti dengan all comments. Kita tunggu sebentar. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita bisa cari form. Sebentar. Ini dia. Ini kita klik dulu, lalu kita klik add. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah ada icon seperti ini, itu tandanya sudah bisa digunakan. Kita coba sekarang. Kita coba satu transaksi dulu ya. Satu transaksi aja. Nah, kalau muncul seperti ini, kita klik yes. Nah, otomatis nanti dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Langsung kita masukin aja. Jadi tadi kan tanggalnya kan belum dimasukin ya. Nah, kita masukinnya di sini. Jadi kita lihat dulu tanggal transaksinya, tanggal 1 Desember 2024. Berarti ini kita masukin tanggal 1 bulan 12 2024. Setelah itu karena biaya gaji dan komisinya debit sejumlah 7.500.000, maka kita masukkan di debit. Lalu kita klik find next. Nah, kalau sudah klik find next, kita
anomali di sini. Bentar kita benerin. 01 11 2024 lalu debit 7.500.000. Lalu kita klik enter, maka dia otomatis langsung muncul dan lanjut ke akun selanjutnya, yaitu kas. Kita masukkan juga tanggalnya sama dan kita masukkan di kredit karena kas berkurang berada di kredit. Lalu kita klik enter lagi. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti tandanya sudah bisa dilanjutkan sampai selesai. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut pada bagian sum if. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sum if pada neraca lajur. Biasanya sum if ini digunakan pada bagian penyesuaian ya teman-teman. Buat yang belum tahu sum if itu apa, jadi sum if itu merupakan rumus yang digunakan untuk nilai-nilai yang ada di dalam suatu range, tetapi dia memiliki kriteria tertentu. Sekarang kita coba aja rumusnya. Sum if sama dengan sum if buka kurung. Nah, di sini ada rumusnya, ada range, kriteria, dan sum range. Kita tinggal ikutin aja. Nah, range-nya kita pakai dari jurnal umum karena dia yang akan menjadi dasar datanya nanti. Nah, kita blok dari sini dan kita kasih absolut biar datanya tidak berubah-ubah ya teman-teman. Lalu kriterianya kita pakai ini nomor akun yang pertama karena nanti dia yang jadi patokannya. Koma, dan sum range-nya dia ambil di jurnal penyesuaian lagi. Karena tadi kita nyari bagian debit, jadi kita blok yang bagian debitnya aja. Dan jangan lupa dikasih absolut lagi. Lalu enter. Sekarang kita coba buat tarik garis. Nah, untuk kreditnya caranya sama, rumusnya sama. Cuman yang perlu diganti cuman pada bagian ini aja kok, pada bagian sum range-nya aja. Kita coba ya. Maaf. Kriterianya sama ya teman-teman. Lalu sum range-nya ini. Kita enter, kita coba tarik garis, apakah dia balance? Wow, balance-nya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah benar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus if or. Untuk rumus if or sendiri, yaitu rumus yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai jika salah satu dari beberapa kondisi tersebut benar. Biasanya rumus if or ini digunakan pada neraca lajur bagian neraca setelah penyesuaian. Baik, langsung saja kita coba. Sama dengan if buka kurung or lalu kita buka kurung lagi. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita coba. Nah, jika debit dari neraca saldo ditambah dengan debit penyesuaian dan dikurang dengan kredit penyesuaian dan hasilnya 0, dan jika hasilnya 0, maka dia akan tereliminasi. Nah, bentuk eliminasinya akan menjadi 0 rupiah. Tetapi, jika hasilnya lebih dari 0, maka dia akan survive atau lanjut ke kondisi kedua, yaitu kredit dari neraca saldo kurang atau lebih dari 0,
maka akan tereliminasi. Tetapi jika dia hasilnya 0, tetapi jika hasilnya 0, maka dia akan lanjut ke kondisi ketiga, yaitu hasil dari debit ditambah dengan debitnya penyesuaian dan dikurang dengan kredit penyesuaian. Setelah itu, kalau sudah, tinggal kita tutup kurung, lalu enter. Sekarang kita coba tarik garis ke bawah. Baik. Untuk kreditnya, caranya hampir sama. Cuman ada sedikit yang harus diganti. Kita coba, teman-teman. Kalau bagian kredit, tadi kan yang ditambahkan debit nih, tetapi sekarang yang bagian kredit. Jadi, kredit dari neraca saldo ditambah dengan kredit penyesuaian, lalu dikurang dengan debit penyesuaian, dan jika hasilnya kurang dari 0, maka dia akan tereliminasi. Tetapi, jika hasilnya lebih dari 0, maka dia akan lanjut ke kondisi kedua, yaitu jika debit dari neraca saldo kurang atau lebih dari 0, maka akan tereliminasi. Tetapi jika hasilnya 0, maka dia akan lanjut ke kondisi ketiga, yaitu kondisi ketiganya yaitu hasil dari kredit neraca saldo ditambah dengan kredit penyesuaian dan dikurang dengan debit penyesuaian. Kalau sudah, kita tutup kurung dan enter. Mari kita lihat apakah hasilnya sama atau balance. Nah, jika sudah sama atau balance seperti ini, berarti dia sudah selesai atau dia sudah benar. Dan yang terakhir, saya akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan rumus if. Nah, di sini saya sebagai atasan perusahaan ingin mengetahui siapa saja karyawan-karyawan saya yang mendapatkan gaji di bawah UMR dan di atas UMR. Nah, untuk itu di sini kita bisa menggunakan rumus if. Sebelum itu, untuk yang belum mengetahui if itu apa, jadi if merupakan suatu rumus yang digunakan untuk mengambil keputusan atau menentukan pilihan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh kita. Di sini saya mengambil syarat UMR atau gaji UMR sebesar Rp4.900.000. Baik, langsung saja kita praktekkan. Kita tulis dulu rumusnya sama dengan if. Nah, di sini kan ada beberapa jabaran nih, ada logical test, value if true. Nah, baik, kalau sudah seperti ini, logical testnya kita ambil dari sini. Karena if kan jika ya, jadi jika gajinya 4 juta lebih dari sama dengan 4.900.000, karena ini syaratnya ya kan, kita masukkan di sini. Dan jangan lupa syaratnya itu diberi absolut supaya nanti hasilnya tidak berubah-ubah. Karena nanti kita akan menarik garis, lalu koma, dan value if true-nya karena kita ingin mengetahui gajinya di atas UMR atau di bawah UMR, maka kita tuliskan kata UMR dan di bawah UMR. Dan jangan lupa diberi tanda petik terlebih dahulu. UMR, di bawah Kalau sudah, kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita udah tahu nih, mana gaji yang di bawah UMR dan mana gaji yang di atas UMR. Tuh, 4 juta kan di bawah UMR tuh, bener kan? Setelah itu ini ada 5.500.000, benar. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dan cara pengerjaan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya.